Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Nadia Rizwada Destinanda akan mempresentasikan tentang laporan koasistensi diagnosa laboratorik yang berjudul infeksi fall typhoid dan coccidia pada ayam broiler. Untuk riwayat kasus, pada studi kasus ini adalah ayam broiler dengan anamnesa ayam yang dipelihara dengan kondisi yang baik dan juga diberi pakan dan minum yang ad libidum dan sesuai rasio dan telah divaksin Marek, ND, dan IB serta tidak ada pemberian anti-koksidia. Ayam ditemukan dalam gejala klinis seperti lesu, lemah, bulunya acak-acakan, tampak berkerumun dengan kelompok, adanya penurunan nafsu makan dan minum, penurunan berat badan, serta ditemukan diare yang seperti pasta. Untuk pemeriksaan secara patologi anatomi yang dilakukan dengan cara bedah bangkai, ditemukan adanya perubahan pada hepar, seperti hepar tampak mengalami pembengkakan dengan warnanya bronze atau bronze discoloration, tampak konsistensinya tampak rapuh. Lalu untuk mikroskopisnya ditemukan adanya nekrosis dengan infiltrasi sel radang. Lalu untuk organ core itu adanya nekrosis nodula, bentuk yang berubah. Lalu untuk mikroskopisnya tampak adanya miokarditis dengan infiltrasi sel radang. Untuk organ lien tampak mengalami pembengkakan atau splenomegali, di mana secara mikroskopis terdapat pengurangan sel limfoid bersamaan dengan peningkatan sel retikuloendotelial, serta adanya secondary follicles dan juga area nekrosis. Untuk intestinum, secara makros intestinum tampak membesar dengan lumen berisi eksudat mukus. Lalu secara mikroskopik tampak adanya enteritis dengan massa nekrosis dan juga diskamasi sel epitel. Lalu untuk sekum tampak mengalami pembengkakan dan ketika dilakukan pemeriksaan secara histopatologi terdapat nekrosis dan juga hemoragi serta ditemukan fase parasit yaitu seperti skizon pada gambar A yang ditunjukkan dengan panah dan juga merozoid dan oocysta yang ditunjukkan pada gambar D. Lalu nekrosis dan disintegrasi sel epitel glandula dan juga hemoragi di submukosa. Untuk organ lainnya seperti pulmo mengalami pneumonia dan adanya sel darah merah pada alveoli, sedangkan untuk ren mengalami pembengkakan dan juga secara mikroskopis tampak adanya infiltrasi sel radang. Untuk secara garis besar, perubahan pada organ yaitu adanya pembengkakan pada organ, lalu adanya hemoragi, serta adanya infiltrasi sel radang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Meshbala, yang mana Meshbala mengatakan bahwa ayam yang mengalami fall typhoid mengalami pembengkakan organ, nekrosis, hemoragi, dan juga secara mikroskopis tampak adanya infiltrasi sel radang dan juga nekrosis. Lalu untuk Sharma et al. Mengatakan pada ayam yang terinfeksi koksidiosis tampak adanya balon intestinum dan juga fase parasit yang ditemukan pada jaringan. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah parasitologi. Pemeriksaan parasitologi dilakukan dengan pemeriksaan feses, yang mana pemeriksaan dilakukan dengan metode McMaster dan ditemukan oocysta. Oocysta yang ditemukan diukur menggunakan mikrometer okular dan didapatkan hasil memiliki panjang 21,3 mikrometer dan lebar 18,7 mikrometer dan indeksnya 1,14. Menurut Saif 2008, Emeria tenella rata-rata berukuran 22 kali 19 mikrometer dengan indeks 1,16 sehingga oocysta yang ditemukan adalah Emeria tenella. Dapat dibandingkan dengan strukturnya, oocysta memiliki
mikropil cup dan juga berisi 4 sporosista, yang mana masing-masing sporosista memiliki 2 sporozoid. Lalu untuk pemeriksaan mikrobiologi dilakukan dengan cara isolasi bakteri menggunakan swab dari organ pada ayam tersebut. Swabnya kemudian dilakukan penanaman dengan menggunakan endogenous broth seperti selenit, tetrahionat, atau rapaport, atau langsung dikultur pada agar media seperti Brilliant Green Agar, McConkey Agar, atau XLD selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian, koloni yang terbentuk dikonfirmasi dengan uji biokim menggunakan TSI agar atau menggunakan diagnosa molekular. Pada McConkey agar ditemukan koloni Salmonella, yaitu tidak berwarna, berbentuk dom, dan juga tidak non-lactose fermenter. Lalu untuk XLD agar itu dia koloninya berbentuk dom dengan adanya titik hitam yang merupakan produksi H2S. Lalu untuk Brilliant Green agar koloni berukuran kecil dengan warna merah pucat. Lalu untuk konfirmasi dengan TSI agar dilakukan dengan agar TSI dan didapatkan bahwa Salmonella gallinarum membentuk asam, tidak membentuk gas, tidak memfermentasi laktosa, sakarosa, dan juga memfermentasi TSI hidrogen sulfida. Lalu dia merupakan fermenter maltosa dan dulcitol dan tidak ada motilitas. Lalu untuk diagnosa molekular untuk identifikasi Salmonella gallinarum berdasarkan penelitian oleh Xiong et al. 2018 didasarkan pada RATAROD 113708605 dan juga STN, di mana ketika Salmonella gallinarum dia memiliki RATAROD, dan sedangkan untuk Salmonella florum tidak ada RATAROD. Lalu untuk pemeriksaan patologi klinik ini pada pemeriksaan hematologinya sebelumnya untuk patologi klinik ini saya menggunakan pemeriksaan dengan berdasarkan eksperimental dari 5 ayam yang dipelihara dan kemudian diambil darahnya setiap 0 sampai 28 hari. Disimpulkan bahwa ayam memiliki penurunan total eritrosit, HB dan MCHC, serta peningkatan PCV, MCV dan MCH, serta adanya leukositosis, heterofilia, limfopenia dan monositosis. Pada ayam ini disimpulkan bahwa dia mengalami anemia makrositik hipokromik, yang mana anemia ini berhubungan dengan hemolisis eritrosit dan pelepasan retikulosit, serta adanya perubahan pada hepar yang menimbulkan defisiensi vitamin B12. Kemudian ini yang mempengaruhi absorpsi intestinum dan juga penyimpanan di hepar. Peningkatan NCV dan penurunan MCHC terjadi karena adanya hemolisis eritrosit dan juga respon sumsum tulang yang menghasilkan retikulosit. Berdasarkan penelitian dari Kokosharov pada tahun 2003, pada ayam yang mengalami salmonellosis menunjukkan adanya penurunan total eritrosit dan juga hemoglobin atau ayam akan mengalami anemia. Lalu untuk penelitian Akhtar pada tahun 2015 pada ayam yang mengalami koksidiosis menunjukkan adanya penurunan HB, PCV, total eritrosit, MCV, MCH, dan MCHC atau ayam mengalami anemia.
Untuk diferensial leukosit yang ditemukan mengalami leukositosis dengan heterofilia dan juga namun adanya limfopenia. Lalu limfopenia terjadi akibat stres dari infeksi salmonella yang menstimulasi glandula adrenal, kemudian adanya pelepasan hormon kortisol akibat stres dari infeksi. Lalu peningkatan heterofil terjadi karena itu merupakan respon yang pertama untuk merespon bakteri. Lalu untuk penelitian Kokosharov mengatakan bahwa pada ayam yang mengalami salmonellosis menunjukkan leukositosis, heterofilia, limfopenia, monosit. Sedangkan monosit, basofil, dan eosinofil tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Lalu untuk diferensial leukosit pada ayam yang mengalami koksidiosis, terdapat peningkatan leukosit dengan limfositosis, heterofilia, monositosis, dan eosinofilia. Lalu untuk pemeriksaan serum biokimia, terdapat peningkatan AST, ALT, kreatinin, dan asam urat, serta penurunan zat besi. Untuk hipoproteinemia, terjadi dengan hipoalbuminemia dan hipoglobinemia. Hipoproteinemia atau penurunan protein terjadi akibat adanya pengurangan asupan pakan dan juga malabsorpsi karena adanya kerusakan pada intestinum. Lalu untuk penurunan globulin dikaitkan dengan proses destruktif pada ayam yang terinfeksi. Lalu untuk penurunan kandungan zat besi menunjukkan bahwa infeksi salmonella menyebabkan gangguan pada regulasi besi sehingga kandungan besi di dalam tubuh sedikit. Untuk peningkatan AST dan ALT dapat menjadi indikator atas kerusakan hepatoseluler serta yang menunjukkan adanya perubahan pada hepar atau lesi pada hepar. Untuk peningkatan asam urea dan kreatinin dihubungkan dengan adanya kerusakan ginjal akibat infeksi salmonella. Lalu untuk kesimpulannya, perubahan patologi anatomi adalah hepatitis, enteritis, splenomegali, miokarditis. Pemeriksaan mikroskopis menunjukkan nekrosis, hemoragi, dan infiltrasi sel radang, serta ditemukan fase parasit pada intestinum. Untuk pemeriksaan hematologi menunjukkan adanya anemia makrositik hipokromik, leukositosis, heterofilia, limfopenia, hipoproteinemia, peningkatan AST, ALT, kreatinin, dan asam urea, namun penurunan zat besi. Identifikasi parasit dilakukan dalam pemeriksaan oosista pada feses dan juga pengamatan lesi pada organ. Parasit yang ditemukan adalah Emeria tenella. Untuk isolasi bakteri dilakukan dengan melakukan swab pada organ yang mengalami perubahan dan juga dikultur pada media agar MCA, XLD, BGA selama 24 jam dan dilakukan uji biokimia dengan TSI agar dan juga diagnosis molekuler untuk identifikasi bakteri. Bakteri penyebab fall typhoid adalah Salmonella gallinarum. Berikut adalah patogenesis dari penyakit pada studi kasus ini, yaitu fall typhoid dan juga koksidiosis dengan faktor predisposisinya kontaminasi bakteri dan parasit pada makan, minum, atau lingkungan. Salmonella berkaitan dengan sel M di intestinum dalam melakukan replikasi. Kemudian respon inflamasi menyebabkan kerusakan mukosa sehingga ditemukan feses yang bersih darah dan juga mukus. Kemudian Salmonella ini sebenarnya akan keluar melalui feses, namun ada beberapa Salmonella yang lolos dan dia malah masuk ke peredaran darah untuk kemudian membentuk koloni pada organ lainnya. Sedangkan untuk koksidiosis, oosista yang tertelan akan melepaskan sporosista dan sporozoid di intestinum, kemudian bereplikasi dan berkembang menjadi tropozoid dan merozoid, yang mana merozoid ini nanti dia akan menginfeksi sel epitelium lainnya dan menghasilkan makrogamet dan mikrogamet untuk oosista. Perubahan organ seperti hepar mengalami peradangan, pembengkakan, infiltrasi sel radang berwarna bronze, lalu core mengalami kongesti, dan juga miokarditis. Untuk len mengalami splenomegali, lalu untuk intestinum mengalami enteritis, pulmo mengalami kongesti, dan ren mengalami pembengkakan dan juga adanya vokinekrosis. Untuk
perubahan sekum pada infeksi Coccidia, sekum tampak bengkak dan berisi darah, serta ditemukan fase parasit dan juga hemoragi. Kemudian kedua penyakit ini ketika diperiksa hematologinya menunjukkan adanya anemia, leukositosis, heterofilia, limfopenia, hipoproteinemia, peningkatan AST, ALT, kreatinin dan asam urea, serta penurunan zat besi. Kemudian untuk gejala klinisnya berupa lesu atau lemah, kerusakan bulu, penurunan asupan makan dan minum, penurunan berat badan dan juga diare. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.